Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya ya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita bisa melihat pengecara-pengecara dari Roy Suryo ini sudah ketir-ketir mati ketakutan. Sampai-sampai bilang dikriminalisasikan, dikriminalisasikan. Sampai-sampai mereka nih menyembah-nyembah si Prabowo kayaknya. Padahal dulu mereka nggak terima kalau ada si Prabowo ini jadi presiden. Mau mereka tuh si Anies jadi presiden. Sampai dikumpulkannya emak-emak semua. Sama ini kayak gini juga ceritanya nih. Di belakang mereka nih kebanyakan emak-emak semua. Iya. Sampai-sampai si Rizal Padilla ini sudah ketar-ketir sama takut kalau saya di penjara tuh kayak mana nanti ya. Dan Mak Banteng ini mulutnya pun asal bicara. Apa kata Mak Banteng katanya? Kalau memang ijazah itu asli, ya tunjukkan aja sama orang. Mak Banteng. Emangnya enak aja bicara itu ya. Bilang-bilang kayak gitu. Sementara orang itu udah dihina sehina-hinanya tahu, pencemaran nama baik namanya itu kan. Enak aja dia menunjukkan ijazah kayak gitu. Ya tunggulah, ada saatnya ditunjukkan ijazahnya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, gak usah kita berpanjang-panjang lebar lagi yuk. Mari kita saksikan videonya. Oke, everybody. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini sebenarnya Semuanya sudah kita berikan kuasa pada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, siap untuk melanjutkan sidang ya. Kalau lanjut ke persidangan nanti apakah nanti juga akan datang? Jika nanti kan mediasi selesai lanjut ke persidangan apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan, Pun akan juga membawa ijazah. kalau diperlukan. Siap. Pak yang lain Pak. Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, kita bawa semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya kita bawa. Pak, kalau melihat beberapa relawan juga ikut melaporkan terkait jasa palsu ini sendiri seperti apa Pak? Ya saya kira kan setiap individu, setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk itu, tapi dilakukan secara baik-baik. Ini bekerja bukan atas dasar kepentingan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan kebenaran, ya, tetapi bekerja untuk kepentingan Joko Widodo. Itu satu hal. Yang kedua, kita ingatkan juga bahwa proses dulu yang digugat itu buktikan bahwa ijazahnya itu memang benar, asli, dan kalau memang tidak, maka ini harus menjadi tugas polisi untuk memproses itu dulu. Jangan melakukan kriminalisasi ya. Kayak mana kalian? Sikit-sikit kriminalisasi. Kayak mana kalian nih, Bah? Pada teman-teman kami, ya, terutama Mas Roy, Bu Tifa, Pak Rizal, Mas Rismon, bukan Mas tapi Lai ya, Lai Rismon, dan juga Bu Kurnia. Ini harus dibuktikan dulu. Dan yang berikutnya saya juga ingin ingatkan, kalau sampai ini terjadi mengulang kasus Gus Nur dan Bambang Tri, maka polisi sudah melanggar konstitusi, Sikit melanggar konstitusi, sikit-sikit melanggar konstitusi. Sama dulu kayak gitu juga waktu Pak Prabowo. Ini aja orangnya dari dulu ya, nggak ada yang lain orangnya. HAM, dan sebaliknya juga kita ingin
supaya teman-teman kita itu diperlakukan seperti seharusnya mengikuti pro justisia ya. Saya kira ini harus dijalankan. Dan yang terakhir, saya berharap Pak Prabowo itu sekarang jadi presiden. Jadi jangan biarkan polisi bertindak. Dulu kalian nggak terima kalau dia jadi presiden, mau kalian si Anies. Sekarang kalian puja-puja lah Prabowo. Kayak mana kalian di bang? Mengikuti keinginan Joko Widodo yang sudah melakukan kriminalisasi terhadap 2 orang yang saya kira statusnya masih dihukum. Nggak salah tuh. Sekarang yang melakukan kriminalisasi itu kalian sama orang. Kalian itu udah memfitnah orang. Kayak mana lagi? 6 tahun. Ya, memang sudah lepas sementara tapi belum tuntas. Ya, ini saya kira jangan diulang, jangan dibiarkan seperti ini, dan ini adalah tugas Pak Prabowo. Ingat Anda tanggal 20 Oktober itu sudah bersumpah. Ya, salah satunya itu akan menjalankan fungsi presiden, tugas presiden itu sebenar-benarnya, seadil-adilnya, jangan justru ikut di bawah kendali Joko Widodo. Karena kalau hal itu yang terjadi, maka kita sangat menyayangkan Anda sebetulnya, ya Pak Prabowo itu akan hanya menjadi proksi, ya, menjalankan fungsi Joko Widodo 3 periode, dan kita tidak mau itu. Ya, buktikan bahwa polisi ada di bawah kendali Anda, jangan mengikuti agenda dari Prabowo untuk nanti Jokowi untuk nanti menangkap teman-teman kami tadi. Saya kira itu mungkin. Ketar-ketirnya kalian. Jadi mati ketakutan lah ceritanya kalau santai masuk bui ya. Sampai bilang Pak Prabowo, padahal klan-klan ininya orang-orangnya yang dulu yang apa, yang istilahnya tidak ingin kalau seandainya Prabowo itu jadi presiden, maunya si Anies mau jadi presiden. Tiba kayak gini kan puja-pujalah Prabowo ya. Makasih. Kenapa orang-orang kayak gini bilang ke emak-emak semua ya? Teriak-teriak ijazah palsu orang, lalu sendiri yang ijazahnya asli ngapain? Hah? Bener Delman? Kadang kocak juga kalau ngeliat orang ya. Teriak-teriak, ijazah palsu, kami ijazahnya asli. Iya tahu, gua tahu. Gue, Rasman, Pak Jokowi, Profesor A, B, C, D yang ijazahnya dulu pada palsu, itu udah pada jadi orang kaya semua, bos. Udah pada sukses semua di Indonesia. Ya. Lalu lo orang yang teriak ijazah asli ngapain? Jadi ini bukan kebencian, bukan hinaan, bukan suatu ungkapan yang merendahkan, tetapi ini adalah bagian dari penyampaian pendapat yang itu disampaikan berdasarkan hak konstitusional, sekaligus pendapat yang basisnya itu adalah ilmu. Sampai mati, hidup lagi, mati lagi dan hidup lagi. Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu palsu, karena ini bukan delik biasa atau delik umum. Ingat, pemalsuan hanya bisa muncul deliknya apabila yang punya ijazah atau yang punya tanda tangan di dalam ijazah itu berkeberatan. Apalagi kampus yang sudah menyatakan bahwa Jokowi pernah kuliah di situ. Sampai mati, hidup lagi, mati lagi dan hidup lagi, mati lagi hidup lagi. Roy Suryo dan kawan-kawan tidak akan pernah bisa membuktikan ijazah itu palsu, karena ini bukan delik biasa atau delik umum. Ini benar pinter atau ngerepek iki? Ya orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah yang udah dong, kasih aja ini ijazah saya. Enak aja ngomong kayak gitu ya. Ijazah mulai yang kasih.
Aduh piu mak banteng. Seenak jidat lu ngomong ya. Lu kira enak-enak aja kok nunjukkan ijazah tuh sama orang. Iya mak banteng ah. Sindiran lu yang tajam mak banteng ya. Iya. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita sudah saja video itu kali ini. Yuk, tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.